Jika kalimat aktif dalam bahasa Jawa untuk kalimat aku menanam pohon pisang di belakang rumah itu, aku nandur wit gedang ning mburi omah. Kemudian, kamu mengambil rokokku di meja, kalimat aktif dalam bahasa Jawanya, kowe njupuk rokokku ning meja, yeni inka makan jambu. Kalimat aktif dalam bahasa Jawanya, yeni inka mangan jambu. Lantas, bagaimana dengan kalimat pasifnya dalam bahasa Jawa? Simak terus Speaking Jawa, channel khusus belajar bahasa Jawa Ngoko untuk pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Speaking Jawa, channel khusus belajar bahasa Jawa Ngoko untuk pemula. Kali ini kita akan belajar kalimat pasif dalam bahasa Jawa. Video ini tentunya merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang kalimat aktif ya teman-teman ya. Jadi kalau kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau subjeknya menjadi sasaran. Sama seperti halnya kita belajar kalimat pasif dan kalimat aktif dalam bahasa Indonesia teman-teman ya. Nah, kita ulas kembali jika kalimat aktif yang telah kita bahas di materi sebelumnya. Kalimat aktif kata-kata predikatnya menggunakan awalan n, eng, m, dan nye atau ny. Contohnya, aku nandur wit gedang ning mburi omah, artinya saya menanam pohon pisang di belakang rumah. Itu kata dasar dari predikatnya adalah tandur ya teman-teman ya di materi sebelumnya. Tapi kalau dia kalimat aktif maka tandur itu untuk menjadi predikat kata dasarnya berubah menjadi n. Aku nandur wit gedang ning mburi omah. Kemudian kowe nyilih sepedaku. Nah, nyilih ini predikatnya kata dasarnya sebenarnya adalah silih teman-teman ya. Pinjam itu silih. Jadi kowe nyilih sepedaku awalannya berubah menjadi ny. Yeni mangan jambu. Kata dasarnya pangan ya teman-teman. Karena dia kalimat aktif berubah menjadi m, yeni mangan jambu. Nah, untuk perubahan n, ng, m, ny itu kalau lupa coba dibuka video yang saya buat sebelumnya teman-teman ya tentang kalimat aktif. Untuk kalimat pasif maka kata predikatnya menggunakan awalan tak atau tak, kemudian kok, kemudian di. Nah, jadi strukturnya kan juga berubah teman-teman ya. Dari aku menanam pisang di belakang rumah, kalimat pasifnya maka menjadi pohon pisang aku tanam di belakang rumah. Maka bahasa Jawanya wit gedang tak tandur ning mburi omah. Jadi aku itu berubah menjadi tak ya teman-teman ya. Kemudian kowe nyilih sepedaku berubah menjadi kalimat pasifnya, yaitu sepedaku kok silih, artinya sepedaku kamu pinjam. Kamu ini dalam kalimat aktif maka predikatnya ditambah awalan kok untuk menggantikanmu ya teman-teman ya, untuk menggantikan kamu. Sepedaku kok silih. Yeni mangan jambu. Itu kalimat aktif, tapi kalau kita rubah menjadi kalimat pasif maka jambu dipangan yeni ya teman-teman ya. Jika subjeknya orang ketiga atau lainnya, hewan dan segala macam itu menggunakan di. Jadi dalam kalimat pasif ada awalan tak, kok, di. Kalau dalam bahasa Jawa dinamakan ater-ater tripurusa. Sebelum lanjut untuk penjelasan penggunaan dari ater-ater atau awalan tak, kok, di ini kita ingat-ingat dulu struktur kalimat ya teman-teman ya. Jika kalimat aktif, tadi subjek plus predikat menggunakan awalan m,
ny, ang, dan n kata dasarnya, terus kemudian ditambah objek. Misalkan adik nyiram kembang, artinya adalah adik menyiram bunga. Nah, sebenarnya kata dasarnya kan siram ya teman-teman ya. S-nya berubah menjadi ny. Kalau dalam kalimat aktif, maka adik nyiram kembang. Sekarang kalimat pasif. Kalimat pasif yaitu strukturnya adalah objek tambah predikat. Nah, predikatnya ini menggunakan awalan tak, kok, di, dan kata dasar, kemudian ditambah subjek. Jadi, kembang disiram adik. Nah, maka predikatnya ini menggunakan awalan tak, kok, di, kemudian predikatnya balik kepada kata dasarnya, yaitu siram ya teman-teman ya. Jadi kalimat pasif dari adik nyiram kembang adalah kembang disiram adik. Penggunaan tak, kok, di. Nah, untuk tak atau tak itu digunakan jika subjeknya aku. Contohnya, wit gedang tak tandur ning mburi omah. Artinya, pohon pisang ku tanam di belakang rumah. Kemudian untuk kok, jika subjeknya adalah kamu ya teman-teman ya, maka berubah menjadi kok. Misalkan, sepedaku kok silih, artinya sepedaku kamu pinjam. Kalau kalimat aktifnya kan kowe nyilih sepedaku, maka kalimat pasifnya sepedaku kok silih. Kowe-nya itu jadi kok ya teman-teman ya. Untuk di, jika subjeknya orang ketiga dan subjek selain manusia, misalkan kayak tadi, jambu dipangan yeni inka, artinya jambu dimakan yeni inka. Kalau kalimat aktifnya yeni inka mangan jambu, maka kalimat pasifnya yaitu jambu dipangan yeni inka. Kemudian iwae dipangan kucing. Artinya ikannya dimakan kucing. Kalau dalam kalimat aktif, maka kucing mangan iwak. Nah, setelah mendapat awalan tak atau kok dan di ini teman-teman, maka kata dasar dalam predikat itu kembali ya teman-teman ya. Kembali kepada kata dasarnya. Misalkan mangan tadi berubah menjadi pangan dan depannya ditambah dengan di. Nah, untuk penggunaan tak, kok, di ini di Jawa terdapat berbagai variasi ya teman-teman ya, tergantung dialek juga. Berikut ini variasinya, tak atau tak ya teman-teman ya, kalau orang membahasakan. Wit gedang tak tandur ning mburi omah. Kemudian untuk variasi dari kok, itu ada mbok, ada mo, ada mok, ada mbok. Misalkan gini, sepedaku kok silih. Artinya kan sepedaku kamu pinjam. Itu bisa saja di daerah lain dia mengucapkannya sepedaku mbuk silih. Artinya sama saja, sepedaku kamu silih. Kemudian sepedaku mok silih. Sepedaku mok silih. Sepedaku mbok silih. Artinya sama-sama ya teman-temannya, sama-sama kamu pinjam. Kemudian di dalam beberapa daerah ada yang mengucapkan di, ada yang te, ada yang te. Misalkan seperti ini. Jambu dipangan yeni inka. Artinya jambu dimakan yeni inka. Dalam beberapa daerah ada yang mengucapkan jambu te pangan yeni inka. Jambu te pangan yeni inka. Kemudian iwake dipangan kucing atau iwaknya dipangan kucing. Itu sama saja teman-temannya. Ini adalah variasi dari berbagai daerah. Jadi teman-teman kalau ada orang berbicara misalkan tasku mbok sileh, tasku kok sileh, tasku mok sileh kok, tasku mok sileh, tasku mbok sileh, jangan bingung karena itu merupakan pengganti dari kamu ya teman-temannya
dalam kalimat pasif. Nah, ini ada contoh dari kalimat aktif, kemudian di bawahnya adalah kalimat pasifnya teman-teman ya. Misalkan kalimat pasif aktifnya, Asri nyapu latar. Ukara tanggapnya atau kalimat pasifnya, latar disapu Asri. Kalimat aktifnya, Asri nyapu latar, artinya Asri ya nyapu, latar itu halaman teman-teman ya. Maka pasifnya di bawahnya yaitu latar disapu Asri. Aku nyiram kembang. Maka kalimat pasifnya dalam bahasa Jawa, kembang tak siram. Kowe nggawa tasku, artinya kamu membawa tasku. Dalam kalimat pasifnya yaitu tasku kok gowo, maka bukan tasku kowe gowo, bukan seperti itu teman-teman ya, tapi pengganti dari kowe atau kamu itu adalah kok. Bisa juga tadi variasinya adalah mbok atau mbuk atau mbok gowo. Kemudian nomor 4, Siti mangan tahu, artinya Siti makan tahu. Nah, dalam kalimat pasif bahasa Jawa ngoponya adalah tahu dipangan Siti. Karena dia subjeknya orang ketiga, maka kalimat kata predikatnya menggunakan awalan di ya teman-teman ya, atau t atau d tadi ya variasinya. Jam tahu dipangan Siti atau tahu dipangan Siti. Ana ngombe jamu, artinya Ana minum jamu. Jadi kalimat pasifnya adalah jamu diminum Ana, maka bahasa Jawanya yaitu jamu diombe Ana. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, strukturnya adalah subjek plus predikat. Nah, predikatnya ini menggunakan awalan dak kok di dengan kata dasar, kemudian baru subjek. Nah, jadi diingat-ingat teman-teman ya, struktur kalimat pasif yaitu objeknya di depan, kemudian ditambah predikat menggunakan awalan dak kok di dengan kata dasar, kembali ke kata dasarnya, kemudian baru ditambah dengan subjek. Nah, demikian teman-teman video tentang kalimat pasif dalam bahasa Jawa Ngoko. Semoga bermanfaat. Tetap terus kunjungi channel Speaking Jawa untuk mendapat materi belajar bahasa Jawa Ngoko untuk pemula. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.